Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku bakalan ceritain kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi pada suatu hari Fir'aun bermimpi bahwa ada seorang anak laki-laki yang mencabut mahkotanya. Lalu Fir'aun ketakutan dengan mimpi itu. Lalu Fir'aun memanggil semua dukunnya dan bertanya, "Apa arti mimpiku ini?" Lalu dukun-dukun itu menjawab, "Kelak akan ada seorang anak laki-laki yang mengambil mahkotamu dan mengambil kekuasaanmu." Lalu Fir'aun memerintahkan semua prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Jadi dalam satu hari itu Fir'aun bisa membunuh 3.000 bayi laki-laki. Pada suatu hari ibunya Nabi Musa melahirkan anak yaitu Nabi Musa alaihi salam. Jadi ibunya Nabi Musa itu sangat ketakutan karena bayinya adalah laki-laki. Nah, akhirnya Allah memerintahkan ibu Nabi Musa untuk membungkus Nabi Musa dan dimasukkan ke dalam keranjang lalu dihanyutkan ke Sungai Nil. Lalu bayi itu sampailah di kamar mandi raja. Lalu istri Fir'aun menemukan bayi itu dan istri Fir'aun sangat mencintai bayi itu. Awalnya Fir'aun ingin membunuh bayi itu, tapi karena istrinya sangat sayang, akhirnya bayi itu gak dibunuh sama Fir'aun. Nah, bayi itu selalu menangis. Bahkan istrinya Fir'aun sampai bingung mau ngapain. Akhirnya Fir'aun memanggil semua penduduk di Mesir itu, tapi yang perempuan doang yang udah dewasa, untuk menggendong bayi itu. Kalau sampai bayinya diam, perempuan itu boleh tinggal di istana gitu. Nah, ibunya Nabi Musa juga ikut, tapi ibu Nabi Musa tidak mengaku bahwa dia adalah ibunya. Nah, akhirnya pas digendong sama ibunya Nabi Musa, bayi itu langsung berhenti, tidak menangis lagi. Akhirnya ibu Nabi Musa bersama Nabi Musa kecil tinggal di istana hingga bayi itu bisa merangkak. Nah, Fir'aun mulai khawatir nih, takutnya bayi ini yang mengambil kekuasaannya. Akhirnya Fir'aun menaruhkan roti dan api. Nah, habis itu bayi itu disuruh merangkak. Kalau misalnya dia pilih roti, berarti bayi inilah yang akan mengambil kekuasaanku nanti. Kalau misalnya dia pilih api, berarti bayi ini hanyalah bayi biasa. Nah, habis itu bayi itu merangkak. Sebenarnya setan itu telah membisiki Nabi Musa kecil untuk memakan roti, tapi malaikat membimbingnya untuk memakan api. Akhirnya bayi itu memakan api dan lidahnya tuh agak luka dikit, makanya kalau ngomong tuh kurang lancar Nabi Musa itu. Sampai pas makan api raja baru percaya, oh ini adalah bayi biasa. Akhirnya bayi itu tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Lalu Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan Nabi Musa mendakwahi semua penduduk yang ada di Mesir untuk masuk ke agama Allah, termasuk Fir'aun juga didakwahi, tapi Fir'aun tidak mau ikut dengan agama Allah. Fir'aun tetap mengaku bahwa dia adalah Tuhan, tapi Fir'aun bukan Tuhan sebenarnya, tapi hanya manusia biasa. Terus karena Fir'aun tidak mau kalah dengan Nabi Musa, akhirnya Fir'aun memanggil semua dukunnya, 80.000 dukun itu dikumpulkan di lapangan dan bertarung dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu dukun-dukun itu melemparkan tali, dan tali itu berubah menjadi ular kecil, nggak besar. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu tiba-tiba menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular punya dukun-dukun tadi. Lalu dukun itu sangat kaget dan semua dukun itu masuk agama Allah. Fir'aun pun semakin kesal. Akhirnya semua dukun itu sama Fir'aun disalib, dibunuh. Nah, habis itu Fir'aun juga berjanji akan membunuh Nabi Musa beserta pengikutnya. Akhirnya pada suatu hari Fir'aun beserta prajuritnya mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya. Sampailah di tepi lautan, pengikut Nabi Musa beserta Nabi Musa tidak bisa kemana-mana karena itu di ujung lautan, bukan ujung lautan, di pinggir lautan. Kalau misalnya berenang gak bakalan nyampe karena jauh ke pulau seberang. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menusukkan tongkatnya ke dalam laut, lalu laut itu pun terbelah dan Nabi Musa beserta pengikutnya menyeberangi laut itu, dan Fir'aun juga mengejarnya. Fir'aun juga menyeberangi laut itu hingga sampai tengah-tengah lautan. Tiba-tiba laut itu pun menutup dan Fir'aun beserta prajuritnya meninggal dunia. Oke, jadi mungkin cukup segini dulu untuk cerita Nabi Musa-nya. Kurang lebih yang mohon maaf. Saya Haidar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.